yang penting sebab kita sudah sampai pertengahan tahun. 1 hari bulan Julai itu memulakan bahagian yang kedua dalam tahun 2021. Masa dan waktu begitu cepat berlalu. Nanti saya ada sedikit renungan singkat, tapi yang saya pasti mau supaya kita lebih mengenali lah latar belakang pastor. Coba kamu dapat lihat saya punya background bahkan background yang kamu nampakkah pastor dengan jelas? Di belakang saya ada empat itu. Kamu tahu apa itu? Yang sebelah kiri pastor di sini. Tapi pastor mau jelaskan lah. Sijil. Sejil ya, sejil ini ya. Sebab saya tak kena juga khotbah yang Ahad yang lalu, tapi secara positif lah. Saya menerima semua itu secara positif. Pendato-dato katakan ada orang yang ada ijazah berlapis-lapis ini. Jadi ini untuk dorongan, ini secara positif. Yang paling bawah itu adalah ijazah pastor yang LLB, Bachelor of Laws, dari University of Canterbury tahun 87. Dan di kedua dari bawah pastor share dengan kita adalah postgraduate diploma dalam teologi. Ini pasca sarjana lah itu. Pastor dapat distinction in biblical studies. Jadi saya sangat bangga dengan sejil saya yang kedua dari bawah. Sebab di situ ada kurungan distinction in biblical studies. Saya dapat keputusan cermelang dalam Alkitab. Itu yang membuat saya mendapat anugerah PhD. Saya dapat beasiswa penuh dari Otago University. Jadi kalau dalam almari itu, yang ketiga itu, yang di atas lah, tapi dalam almari adalah doktor filosofi, itu doktor. Tapi yang paling atas tuh yang sejil itu besar sikit itu adalah bachelor. Saya punya bachelor teologi, University of Auckland. Jadi saya harap kamu terdorong untuk sekurang-kurangnya berusaha ekstikel dan mungkin yang lain ada juga degree. Cuma yang tunas remaja lah, saya mendorong kita. Kalau kamu belajar dengan rajin, sekurang-kurangnya ada 1 degree. So, dunia sekarang cukup mencabar. Pengetahuan akan bertambah dalam Daniel 12 ayat 4. Susah untuk mendapat pekerjaan atau bersaing di dunia ini kalau tidak ada degree. Malahan mungkin nanti kamu sudah sampai peringkat university mungkin perlu ada master baru dapat bersaing untuk mendapat pekerjaan dan sebagainya. Jadi ini sedikit supaya kamu mengenali pastor kamu lah. Itulah saya punya latar belakang akademik. Ya, sekarang saya mau bawa saudara lihat dalam Habakuk. Ini renungan singkat sebab ada satu kalimat di sini. Ayat bab yang ketiga ayat 2. Ini Habakuk macam ada radapan, ada doa kepada Tuhan. Jadi saya harap saudara tahu itu Nabi Habakuk Perjanjian Lama. Yang penting saudara perlu tahu itu di mana cari supaya cepat. Kalau pengkhotbah itu suruh kitab Nehemia, cepat kamu dapat cari. Okay? Kamu dapat cari itu bahagian Alkitab. Dan ini Habakuk ini dalam nabi-nabi kecil. Maksudnya kitab mereka ini tidak begitu panjang lah. Hanya 3 bab saja Habakuk. Itulah dia disebut sebagai nabi kecil. Cuma pastor mau baca, ini bab yang terakhir sudah. Habakuk, dia dengar kabar tentang Tuhan. Pekerjaanmu, ya Tuhan, ku takuti. Hidupkanlah itu dalam lintasan tahun. Ini kalimat dalam bahasa Indonesia, lintasan tahun. Dalam bahasa English, saya sudah cek juga bahasa Ibrani, in the midst of the year or years. Kalau jamak itu tahun-tahun. Maksudnya dalam pertengahan tahun, in the midst, in the middle, di tengah-tengah tahun-tahun atau
dalam tahun. Kebetulan hari ini 30 hari bulan Jun bahkan. Jadi di tengah-tengah tahun itu mungkin dorongannya adalah kadang-kadang awal tahun itu kita bersemangat. Pada permulaan tahun baru itu kita bersemangat, kita ada azam, ada tekad, resolusi. Tapi kadang-kadang boleh kalau sampai pertengahan tahun lupa sudah. Kadang-kadang kita kurang bersemangat sudah ini. Sampai hujung tahun mungkin semangat kembali lah sebab mau Christmas, mau merayakan tahun baru. Tapi penting di sini mengatakan hidupkanlah pekerjaanmu, revive your work dalam bahasa Inggris, in the midst of the year. Dan nanti saya baca, dalam murka ingatlah kasih sayang. In English is very beautiful. In wrath, dalam murkamu, remember mercy. Dan kalau saudara baca, nanti saya terus baca ayat 5. Mendahuluinya berjalan penyakit sampar dan demam, mengikut jejaknya. Habakuk seolah-olah melihat Tuhan datang macam untuk menghakimi bangsa-bangsa. Sebab dia murka terhadap bangsa-bangsa. Dan di sini mengatakan penyakit sampar. Kita di tengah-tengah pandemik kan, macam di negara kita belum ada penyelesaian. 2 hari ini 6.000 lebih case. Dan hari ini juga genap 5 bulan dalam perintah darurat. Tinggal 1 bulan lagi ini ordinance darurat berkuasa di negara kita lah. Dan juga genap sudah 1 bulan ini lockdown. Tapi semakin nampaknya serius. Ini kita perlu doa. Saya percaya firman Tuhan ini pertama-tama dalam murka Tuhan itu kita dapat merasakan kasih sayang atau mercy. Mercy. Dan kita terus melayani Tuhan. Hidupkanlah pekerjaanmu di pertengahan tahun. Jangan kita pikir pandemik ini menghalang kita buat apa-apa. Seperti khotbah pastor mungkin 2 minggu yang lalu. Kamu yang tunas remaja, kamu rajinlah belajar. Itulah pastor sengaja kasih show saya punya sijil diploma kan. Cobalah kamu menang atas pastor, kamu dapat 5 lain kali. Haleluya. Boleh bahkan sebab kamu masih muda. Dapat 5 sijil. Dan tidaklah ini pastor main-main. Satu sijil cukup ataupun 2 lain. Dan yang 1 ayat lagi pastor mau baca. Ini kamu boleh baca seluruh bab ini. Saya mau baca ayat yang 12. Kegeraman engkau melangkah melintasi bumi. Kegeraman Tuhan engkau. Macam Habakuk sedang berbicara kepada Tuhan. Dan murka engkau menggasak bangsa-bangsa. Coba kamu lihat seluruh dunia mana-mana mereka masih berhadapan dengan pandemik. Masih ada orang pakai pelitup muka mana-mana saja. Ini macam menyatukan umat manusia sekarang. Tidak ada bangsa atau negara yang terlepas dari ini impak atau penyakit ini. Wabak atau penyakit sampar ini. COVID-19. Seolah-olah Tuhan macam menggasak, macam marah dengan bangsa-bangsa sebab ini penyakit yang serius. Tapi saya mau kita renungkan ayat 13. Engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Mungkin sampai di sini sajalah ayat ini. Di tengah-tengah pandemik atau murka Allah, Habakuk berdoa untuk merasakan kasih sayang atau mercy, kemurahan Tuhan dalam hidup kita. Dan juga Tuhan berjalan maju menyelamatkan umatnya. Bangsa-bangsa mungkin, ini bahasa keras ini, menggasak ini mungkin bahasa Indonesia lain ini. Macam binasa karena pandemik. Dan kita doakan negara kita. Macam belum ada penyelesaian. I cannot see any light at the end of the tunnel. Tentang pandemik ini. Tapi menyelamatkan orang yang kau urapi. Mungkin ini sebagai pemimpinlah kepada umat Tuhan ini. Dan Yohanes 10 mengatakan, dombaku mendengar suaraku. 3-4 kali dalam 11 ayat pertama bab 10 Injil Yohanes.
Dan pastor mendorong kita, kalau kita anggota jemaah, memang Tuhan Yesus adalah gembala agung kita. Tapi saya selaku pastor sidang, saya terima kasih sebab kita setia menyertai kelas. Tapi macam Tuhan beri saya tanggung jawab untuk menggembalakan kawanan domba dalam keadaan pandemik. Dan pastor berhati-hati. Kadang-kadang kamu fikir saya khotbah begini saja. Sebenarnya berminggu-minggu saya bersiapkan khotbah. Sebenarnya saya percaya itu urapan Roh Kudus. Roh Kudus yang memberi perkataan, menaruh firman itu, dan bagaimana saya sampaikan itu pun Roh Kudus. Sebab kadang-kadang saya tidak tahu. Kadang-kadang keras, kadang-kadang lembut, ada kesaksian dan sebagainya. Tapi sebagai gembala sidang, saya diberi tanggung jawab untuk menggembalakan umat Tuhan dalam keadaan pandemik ini. Dan saya berdoa supaya saudara dan saudari mengenali suara Tuhan Yesus melalui mungkin penyampaian firman Tuhan oleh pastor, oleh penetua, oleh deacon, supaya kita terus dipimpin Tuhan, merasakan penyertaan Tuhan senantiasa. Jadi sampai di sini ya, ini renungan spesial ini karena pertengahan tahun hari ini. Jadi kita lihat sekarang dalam Yohanes 11, kita akan selesaikan ini dan kita juga tidak terlalu panjang malam ini. Sebab saya tahu ada beberapa kita belum makan malam lagi. Jadi mari kita lihat Yohanes bab 11. Oke. Saya cari dulu. Dalam ayat yang ke-45 kita sudah melewati peristiwa Lazarus, tapi ada kaitan juga. Dan pastor mau katakan di sini bahwa ini dekat sudah ini perayaan Paskah. Ini merupakan ayat 55 Yohanes 11. Perayaan Paskah sudah dekat. Ini merupakan perayaan Paskah yang ketiga dalam Injil Yohanes. Hanya dalam kitab Injil Yohanes Tuhan Yesus merayakan atau mengajar, melakukan sesuatu 3 Paskah, maksudnya 3 tahun lah itu. Hanya dalam Injil Yohanes kita pasti kita dapat bukti bahwa Yesus melayani sekurang-kurangnya 2 tahun lebih. Sebab ada 3 Paskah disebut. Yohanes bab yang kedua, Yohanes bab yang ke-6 yang kedua, dan Yohanes bab 11 dan 12. Itulah Paskah yang terakhir. Yesus dekat sudah mau ditangkap, diserahkan dan disalibkan pada hari Paskah. Cuma pastor secara ringkas saja, ini soal nubuatan Kaifas. Ini imam besar. Saudara, saya harap kamu boleh lihat ini buku tafsiran. Saya merayu dengan kita lah. Jangan kamu mengabaikan. Bagi saya kalau tingkatan 1-2 pun pastor punya bahasa Melayu bukan canggih sangat. Saya sampai SPM. Mungkin sebagai latar belakang juga, kalau kamu yang belum tahu, saya angkatan pertama SPM tahun 80. Bersejarah juga kan? Dalam semua subjek dalam bahasa Melayu seperti kita lah ini. Hanya ada bahasa Inggris lah itu. Mungkin 7-8 pelajaran yang lain semua dalam Malay. Tahun sebelum saya itu semua masih English. Jadi saya angkatan pertama menduduki SPM tahun 80. Dan saya percaya ada rencana Tuhan juga, sebab bahasa Malaysia adalah bahasa kebangsaan kita. Dan kita harus berusaha untuk menguasai bahasa ini. Bukan saja untuk maju dalam pendidikan kita, tetapi inilah bahasa utama di negara kita. Untuk melayani bangsa-bangsa yang lain, bukan hanya suku kaum kita sendiri, tetapi melalui bahasa kebangsaan kita dapat menjangkau bangsa-bangsa yang lain, termasuk juga bangsa Cina. Ramai itu bangsa Cina yang